Misalkan jadilah orang baik, maka jadilah orang baik begitu. Maka saya bahagia. Saya akan memilih juga harus memilih menjadi apa? Maka saya akan menulis puisi cinta. Saya juga tahu. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe Kilau Online. Terima kasih sudah menjadi sahabat baik bagi mereka yang membutuhkan. Adalah al-izzatul insaniyah, menjadi manusia yang memiliki kejayaan atau kejayaan secara kemanusiaan. Jadi manusia itu dengan akidahnya tadi yang lurus, yang murni, sampai dia bertakwa, kemudian dia dimuliakan, dilebihkan, diberi amanah, memiliki izzah secara individu, ya. Kemudian secara kemanusiaan, secara global manusia memiliki juga izzah. Menjadi kelompok manusia-manusia yang memiliki izzah, kebanggaan, ya. Menjadi manusia, ya. Sekelompok manusia yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki harga diri, yang memiliki kehormatan, kemuliaan di bangsa-bangsa lain. Jadi kalau orang yang tidak punya izzah gimana? Ya dijajah, dihinakan, ditindas, itu hijahnya hilang. Ya. Tapi orang yang memiliki izzah, dia membangun, memelihara, menolong. Sementara ini baru negara Turki yang menunjukkan izzahnya. Ketika Palestina dijajah, dia kirimkan bantuan, dia kirimkan. Indonesia juga membantu, ya, tapi masih membantu donasi. Kalau negara Turki sudah mulai dengan militer, sudah mulai menunjukkan izzahnya, kekuatannya. Baik, kemudian membangun izzah secara organisasi. Dalam bahasa Arab disebut jamaah. Yang paling mendekati adalah organisasi. Jamaah itu organisasi. Jadi kalau mendengar jamaah itu jangan alergi gitu. Jangan kena Islamophobia. Ini jamaah apa? Ya, jamaah itu organisasi maksudnya gitu, ya. Membangun izzah secara jamaah, secara organisasi seperti Kilau ini, secara organisasi pertama yang dibina adalah apa? Al-iman. Nah, organisasi yang baik harus mampu membina keimanan anggotanya, ya, karyawannya, staf-stafnya, bahwa dari iman ini akan timbul apa? Apa arti iman? Diucapkan di lisan, dibenarkan di hati, dibuktikan dengan perbuatan. Itulah iman. Jadi orang yang beriman, ucapannya, hatinya dan perbuatannya benar. Maka organisasi yang ingin dibangun harga dirinya, yang dibangun kemuliaannya, kejayaannya, pertama yang harus dibina anggotanya adalah membina keimanannya. Rukun iman, ya, iman pada Allah. Kita udah bahas, ya, hikmah rukun iman. Setel lagi videonya kalau ada gitu, ya. Iman pada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada rasul, pada hari akhir, kepada qada dan qadar. Apa hikmah rukun iman pada Allah? Yakin rezeki, mati, jodoh, baik dan buruk sudah dijamin oleh Allah. Iman pada malaikat apa? Kita hidup harus bersih, bercahaya, rapi, wangi. Ya, seperti itu gambaran seperti malaikat. Taat, tertib, disiplin. Iman pada kitab, kita harus hidup sesuai pedoman Al-Quran. Iman pada Rasul, kita harus menjadi pemimpin, leader. Kita harus membina, memimpin. Iman pada hari kiamat, apa tuh? Yakin bahwa semua akan berakhir. Kita ini ada akhirnya hidup itu. Jangan berpikir nggak ada akhirnya gitu, ya. Akan ada hari pembalasan. Kemudian pada qada dan qadar, bahwa baik buruknya kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang bisa merubah takdir adalah dengan doa, dengan ibadah kita. Dibina imannya. Maka dari iman ini
akan muncul apa? Kejujuran. Orang yang beriman jujur. Ya, Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah seorang mukmin itu berbohong? Tidak mungkin, tidak akan. Ciri orang beriman apa? Tidak berbohong. Udah titik itu. Hadisnya jelas, ayatnya spesifik. Maksudnya hadisnya spesifik. Ya Rasulullah, apakah orang mukmin itu berbohong? Tidak. Kalau orang Islam berbohong, iya. Islam itu baru syahadat. Muslim, Islam, baru masuk Islam, baru mengenal Islam. Tapi setelah itu dia meyakini tadi dengan rukun iman yang benar, dia menjadi seorang yang mukmin. Maka orang mukmin tidak berbohong. Kalau imannya sudah dibina, yakin ucapannya, perbuatannya, hatinya benar, maka timbul kejujuran, tasdik, sidik, as-sidqu. Maka yang dibina dalam organisasi setelah membina keimanan, membina kejujuran. Nih, organisasi ini harus dibina kejujurannya. Bagaimana cara membina kejujuran? Dibuat aplikasi warung jujur gitu ya. Ini Indonesia kasih warung jujur habis barangnya, uangnya nggak ada gitu. Susah berarti, belum buat ya. Gimana tuh warung kejujuran misalkan? Situ jualan kue, ambil sendiri, boleh. Hanya lingkungan kantor dulu begitu. Ya. Saya sering masuk kantor-kantor yang sudah ada itunya ya. Ada pulpen, ada permen, ada apa? Permen 2.000. Nah, saya ambil 2.000. Kadang-kadang ngasih lebih, ambil permennya 1, bayarnya 10.000. Ada sepatu, ada apa gitu. Sering gitu, Masya Allah, keren banget gitu ya. Al-fiqah, kepercayaan. Kalau dia benar, imannya benar, kemudian tingkah lakunya jujur, yakin, saling percaya. Dalam organisasi yang harus dibangun adalah al-fiqah, saling percaya. Apalagi suami istri. Ya, harus saling percaya. Istri kita, maaf nih yang laki-laki misalnya, istri kita soleha, percaya, nggak usah buruk sangka gitu. Ya, dia lagi pengajian, dia lagi aktivitas, nggak usah kita berburuk sangka. Walaupun boleh cemburu, boleh, harus gitu. Laki-laki itu harus cemburu. Laki-laki yang tidak cemburu diharamkan. Jangankan masuk surga, bau surga saja diharamkan, bau wanginya surga diharamkan. Jadi kalau ada laki-laki nggak cemburu, masuk neraka dia. Ciri laki-laki tidak cemburu bagaimana? Membiarkan istrinya membuka aurat di depan umum atau pergi kemana-mana nggak pakai kerudung, berarti nggak cemburu itu suaminya. Ayahnya dan suaminya dan saudara laki-lakinya digeret ke neraka. Na'udzubillah. Perempuan keluar rumah, keluar kamar pakai hijab ya. Fiqh, pertama membina keimanan, akan timbul membina kejujuran, yang ketiga membina kepercayaan, saling percaya. Jangan timbulnya saling curiga dan berprasangka buruk. Kalau sudah saling percaya, yang terus-terusnya yang harus dibina adalah al-wala. Apa itu al-wala? Loyalitas kepada Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Ya. Kalau dalam organisasi, tambahkan Allah, Rasul, dan orang-orang beriman, yang di sini maksudnya adalah para karyawan kita, para anggota kita, para binaan kita, para kolega-kolega kita. Harus dibangun bagaimana membangun loyalitas. Kalau orang sudah loyal, kalau orang sudah saling percaya, loyalitas itu kalau di bahasa Indonesia kan apa? Setia gitu ya. Nah, kalau secara istilah bahasa Arab, loyalitas itu apa? Mencintai apa-apa, siapa-siapa yang dicintai Allah, dan membenci apa-apa dan siapa-siapa yang dibenci oleh Allah, Rasul, dan orang beriman. Seperti itu loyalitas. Seringnya loyalitas apa ya? Setia. Mudahnya setia. Bahkan lebih ekstrim lagi, loyalitas itu apa? Menjauhi, menghancurkan, menahan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi, menghancurkan, dan menahan. Ya, seperti itu. Misalkan ada kemaksiatan, Allah benci, ya kita harus membencinya. Allah diperintahkan untuk menjauhi, harus menjauhi. Allah perintahkan untuk menghancurkan, harus dihancurkan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu loyalitas. Kemudian yang dibina adalah
selanjutnya dalam organisasi adalah at-ta'ah. Apa itu at-ta'ah? Ketaatan. Seorang karyawan harus taat pada atasannya selama atasannya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat itu apa? Ya, menjalankan perintahnya. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bukan sami'na wa asoina, kami dengar tapi kami apa tuh? Asoy itu santai aja ya, ngomong baik gitu. Enggak dijalankan. Tapi orang yang taat begitu dengar langsung laksanakan. Misalkan karyawan hari ini pakai baju putih ya, baju putih, itu namanya taat. Karyawan hari ini gajinya infak dulu ya, misalkan 2,5%, itu taat. Kemudian yang dibina selanjutnya di organisasi adalah al-iltizam. Apa itu iltizam? Komitmen. Apa itu komitmen? Udah bahas ya. Komitmen adalah apa ini komitmen? Sumpah, janji, akad, ikrar, ya, kesepakatan. Sudah berkomitmen. Konsekuensi, konsistensi, komitmen itu adalah 3 yang tidak terpisahkan. Jadi kalau sudah komitmen pasti dalamnya ada konsekuensi. Dan di dalamnya harus ada konsisten. Misal komitmen jam 7 harus sudah sampai sini. Konsekuensinya kalau lewat bagaimana? Ada konsekuensi, kan begitu. Harus konsisten, datangnya harus tiap pagi. Kemudian yang harus dibina berikutnya dalam organisasi adalah al-harakah. Apa itu harakah? Bergerak. Ya. Jadi harus ada gerakan peduli yatim, gerakan peduli fakir miskin, gerakan bersih Jumat, itu gerakan. Jangan tidak bergerak. Ya. Dalam organisasi harus ada gerakan. Kalau ada setiap nemu sampah dibersihkan, nemu taplak meja miring diluruskan. Itu gerakan namanya, dibuat gerakan. Gerakan 5S, senyum, sapa, salam. Bila perlu kilau membuat gebrakan 7S, ya, apa tuh? Senyum, sapa, salam, sopan dan santun, apalagi itu ya. Ya kan? Sediakan kopi, misalnya. Ke situ lagi. Kemudian terakhir, membangun izzah dasar organisasi adalah al-quwwah, membina kekuatan itu maknanya luas ya. Wa'idum lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah kekuatan apa saja yang kalian miliki. Berarti kekuatan itu meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi sarana dan prasarana. Ya, kalau kita pengen kuat lari, berarti harus apa? Bagaimana latihannya apa? Latihannya olahraga tiap hari lari. Pengen kuat push up, ya tiap hari harus push up. Pengen kuat ngobrol, bicara, ya latihannya harus banyak bicara. Kekuatan, membina kekuatan ekonomi, kekuatan komunikasi, kekuatan sosial, kekuatan ya, komunitas, dibangun semua kekuatannya. Maka akan terbentuk al-izzatul jamaiyah, menjadi organisasi, menjadi lembaga yang memiliki izzah, kebanggaan. Orang lain dengar namanya aja udah bangga. Orang lain dengar namanya menjadi ya segan, maksudnya jadi dikagumi gitu, terhormat ya. Begitu nama lembaga ini disebutkan, oh iya tahu itu kan yang suka nolong, oh itu kan yang saling bantu, oh itu kan solusi umat. Begitu. Punya izzah. Awas kami datang. Wow, mendengar namanya aja udah senang. Izzahnya luar biasa. Nah, zaman dulu kalau mau perang itu dikibarkan dulu bendera. Seret ya. Suatu ketika pasukan kaum muslimin datang, sebelum perang itu tancapkan dulu panji Rasulullah, ya, yang la ilaha illallah itu semua orang kafir lari. Baru lihat benderanya aja Pak, sudah takut. Itu namanya izzah. Artinya orang yang jahat takut, orang yang senang jadi gembira. Ya. Al-haqqu min rabbikum, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi bagaimana membangun izzah minimal dari pribadi terlebih
dahulu. Kemudian setelah kita secara pribadi sudah punya izzah, punya kehormatan, punya kemuliaan, sudah punya harga diri, kita bangun secara kemanusiaan, hormati orang lain, muliakan orang lain, ya, beri posisi orang lain, beri panggung orang lain. Jangan diberi, maksudnya beri peran. Jangan ada yang nggak diberi peran. Manusia itu mulia, manusia itu punya amanah. Kemudian secara organisasi dibangun bersama-sama, keimanan, kejujuran, sampai memiliki kekuatan. Insya Allah kita memiliki kejayaan secara pribadi, secara kemanusiaan, dan secara organisasi. Bayangkan kalau seluruh orang Islam melakukan ini, maka akan terbentuk manusia-manusia yang memiliki kejayaan. Barangkali ada yang mau tanyakan diskusinya, dipersilahkan, monggo.